Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan mata pelajaran PIK untuk kelas 11 ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian kalian dijauhkan dari mara bahaya dan wabah penyakit yang sekarang sedang melanda negara kita. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini Bapak ingin menjelaskan mengenai titrasi kompleksometri yang tentunya ini dasar teori untuk praktek ya. Mudah-mudahan, tapi hubungannya sih dengan analis air ya, menganalisis air ya. Ini proses industri kimia di kelas 11 ya, PIK 11. Ini materi yang Bapak bahas tentang titrasi kompleksometri. Ini adalah dasar teori ya untuk praktek kita ya. Jadi kita setelah praktek harapannya kalian bisa memahami apa itu titrasi kompleksometri ya. Yang tentunya di kelas 10 pernah belajar tentang titrasi asam basa ya dengan Butia ya. Ya, sekarang kita kan prakteknya mengenai penjernihan air. Jadi setelah proses penjernihan air yang kita proses itu harus kita analisis ya. Kita apakah kualitasnya lebih baik sebelum difiltrasi atau bagaimana ya hasilnya. Baik, apa itu titrasi kompleksometri ya? Titrasi kompleksometri ini adalah analisis volumetri, sama dengan asam basa, volumetri sama analisis volumetri berarti artinya mengukur volume gitu. Jadi datanya berupa volume ya. Ini pengertian kompleksometri ya, titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah analisis volumetri berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks yang disebut dengan ligan ya gitu. Nah, ini pengertian dari titrasi kompleksometri. Kemudian apa itu ligan? Ligan yang digunakan itu umumnya ligan yang banyak digunakan adalah etilena diamina tetraasetat atau EDTA ya gitu. Kemudian pengertian ligan ini, ligan itu dapat berupa ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas yang akan digunakan untuk berikatan koordinasi dengan ion logam. Nah, ion logamnya itu sebagai atom pusat. Nah, nanti dipraktekkan di dalam air kita hubungannya dengan kesadaran ya. Nah, kesadaran itu kan penyebabnya ion logam. Kalsium atau magnesium itu logam gitu ya. Nah, ikatan koordinasi. Kalau ikatan koordinasi itu kan setiap unsur di dunia ini untuk mencapai kestabilan gitu ya, dia akan melakukan berikatan dengan unsur lain kecuali golongan halogen atau golongan 8 ya, karena elektron valensinya 8 berarti sudah stabil. Nah, unsur-unsur selain itu untuk mencapai kestabilan dia unsur tersebut supaya 8 maka berikatanlah dengan elektron yang memberikan supaya digunakan untuk berikatan. Kalau elektronnya berasal dari salah satu atomnya saja berarti ikatannya ikatan koordinasi atau kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen saja berarti ikatannya elektronnya berasal dari kedua belah pihak gitu ya. Nah, ibaratkan kalau kalian berpegangan tangan dengan teman kalian. Nah, itu kan supaya berikatan tangan teman kalian harus digunakan untuk berikatan dengan tangan kalian ya. Jadi saling berikatan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya anggap itu tangan kalian sebagai elektron. Tapi kalau kedua belah tangan ini berasal dari
salah satu saja ya dipegang oleh salah satu dari teman kalian, memegang teman kalian tapi oleh dua tangan. Nah, itu berarti berikatan kovalen koordinasi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman kalian menyodorkan satu tangan, kalian juga menyodorkan satu tangan sehingga bisa berikatan, maka itu namanya kovalen ya. Gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya syarat. Jadi di sini pada saat kita melakukan titrasi volumetri, tentunya kita harus menggunakan indikator. Indikator itu zat yang memberikan ciri ya, gitu. Nah, syarat indikator dalam kompleksometri ini ada beberapa. Satu, reaksi perubahan warna sebelum titik akhir titrasi terjadi bila hampir semua ion logam telah berkompleks dengan EDTA gitu. Yang kedua, reaksi warna itu harus spesifik atau khusus gitu, atau sedikit selektif ya. Lanjut, ketiga, kompleks indikator logam ya, kompleks indikator logam itu harus memiliki kestabilan yang cukup ya. Jadi kestabilan jadi tidak mudah terurai. Cukup. Kalau tidak ya, karena disosiasi, kalau disosiasi itu terurai ya. Kalau asosiasi kan membentuk ya, terbentuk perkumpulan asosiasi. Nah, kalau disosiasi terurai. Karena disosiasi tak akan diperoleh perubahan warna yang tajam ya. Kalau terjadi disosiasi, karena disosiasi tak akan diperoleh perubahan warna yang tajam, berarti harus terjadi asosiasi ya, gitu. Selanjutnya, syarat indikator dalam kompleksometri yang keempat adalah sensitif terhadap ion logam atau perubahan warna dekat dengan titik ekivalen titrasi ya. Sensitif terhadap ion logam. Nah, apa sih titik ekivalen? Nah, titik ekivalen itu titik di mana kalau di titik di mana sudah tepat bereaksi antara sampel dengan reaksi gitu. Kalau di titrasi asam basa, titik ekivalen itu titik di mana asam dengan basa tepat habis bereaksi ya. Tepat habis bereaksi. Jadi misalnya kalau asamnya di pH-nya 6 ya, ditambah basa supaya netral, maka posisinya seimbang ya. Inilah titik akhir titrasi. Jadi di mana larutannya menjadi pH-nya netral. Nah, kalau di kompleksometri sama saja sih. Pada saat terjadi keseimbangan ya antara sampel yang mengandung ion logam dengan reaksi EDTA. Nah, ini jumlahnya misalnya kalau EDTA-nya sedikit, maka yang bereaksinya ion logam hanya sedikit. Tapi kalau misalnya EDTA-nya masuk pelan-pelan sehingga semua ion bereaksi dan semua ion logam tepat habis bereaksi, berapa EDTA yang digunakan misalnya ya. Nah, sehingga tepat. Nah, itulah titik ekivalen dan itu harus ada indikatornya, yaitu yang akan kita gunakan untuk titrasi kompleksometri ya. Nah, jadi pemberi tanda oh ini teh harus dihentikan karena sudah ekivalen atau sudah seimbang antara sampel dengan reaksi ya. Lanjut. Yang kelima, berlaku pada pH batas titrasi. Nah, ini untuk kompleksometri tentunya lebih spesifik ya. Nah, ini syarat-syaratnya yang kelima, berlaku pada pH batas titrasi. Selanjutnya, kompleks indikator logam, artinya apa? Kompleks indikator. Kompleks indikator berarti senyawa kompleks dengan indikator kan berikatan. Untuk logam ya, kompleks indikator logam itu harus kurang stabil dibanding logam EDTA ya.
Ya, jadi kompleks indikator itu taruhlah kompleksnya EDTA, pengompleks. Indikator, ya, kalau di asam basa kan indikator yang sudah kalian kenal adalah penoptalin. Jadi EDTA berikatan dengan penoptalin gitu ya. Nah, kalau berikatan dengan penoptalin kurang stabil gitu. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan logamnya gitu. Kalau kompleksnya berikatan dengan logam itu stabil ya. Nah, di sini yang umumnya kan EDTA. Jadi taruhlah kalimat kompleksnya kita ganti dengan EDTA. EDTA indikator ya, EDTA indikator logam ya, harus kurang stabil dibandingkan dengan EDTA logam. Ya, kalau di sini kan nggak apa-apa, mau dibalik juga logam EDTA ya, atau EDTA logam. Nah, gitu. Jadi si indikator ini harus kurang stabil kalau berikatan dengan pengompleks ya, gitu. Tapi lebih stabil dengan logamnya. Logam itu adalah zat yang ada dalam sampel. Nah, untuk menjamin agar pada titik akhir ya, EDTA memindahkan ion-ion logam dari kompleks indikator logam ke kompleks logam EDTA. Begitu. Dan harus tajam dan cepat. Itulah syarat indikator yang ke-6. Syarat indikator yang ke-7, beda warna indikator bebas ya, dan warna kompleksnya harus jelas sehingga mudah diamati. Apa sih maksudnya? Ya intinya terjadi perubahan warna yang sangat jelas. Ya. Beda warna indikator bebas, artinya antara biru dengan merah kan jelas. Kalau terjadi perubahan dari warna merah berubah jadi warna biru, kan sudah berarti itu sudah terjadi titik ekivalen, titik akhir titrasi. Begitu. Lanjut. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri tadi apa? Oh maaf, reaksinya EDTA. Kalau indikator dalam titrasi yang banyak digunakan adalah EBT, Erythrom Black Tea, ya. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Nah, pada pH 8 sampai 10, senyawa ini berwarna biru. Nah, kan jelas berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Merah anggur tentunya tahu lah ya. Lanjut. Nah, umumnya titrasi dengan indikator ini dilakukan pada pH 10. Oleh karena itu, perlu ditambahkan buffer. Buffer yang pH-nya 10 untuk mempertahankan pH. Nah, pernah dengar buffer? Harapan Bapak ya kalian sudah pernah dengan budiah lah ya. Apa sih buffer itu? Bapak ulas sedikit. Buffer itu larutan yang dapat mempertahankan pH ya. Komponennya adalah asam lemah dengan basa konjugasinya ya, dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, itu clue tentang atau ya clue untuk larutan buffer. Kalian kalau ingin lebih dalam lagi tentang larutan buffer, silakan dicari informasinya di YouTube banyak ya. Jadi jangan terpaku pada materi Bapak saja di sini. Nggak ada materinya dari Bapak juga. Kalian kalau ada hal-hal yang baru buat kalian, teknologi silakan digunakan. Itu lebih mudah belajarnya ya. Selanjutnya kita sharing ya di pertanyaan ya, di pada saat tatap muka gitu ya, ataupun di aplikasi ya. Gitu. Kita lanjutkan.
Di sini Erythrom Black Tea rumus kimianya H3IN ya. Umumnya seperti ini rumus kimianya. Erythrom. Jadi indikator yang kita gunakan adalah Erythrom Black Tea H3IN. Selanjutnya reaksi perubahan EBT pada berbagai pH. Nih. Nah, ini H3IN. Kalau H3IN ini masuk ke dalam dalam air, dia mengion, melepaskan H+. Ya, H+, maka sisanya H2IN-. Kemudian melepaskan lagi H+, ya. Melepaskan lagi H+, maka hanya jadi 1, ya. Jadi muatannya jadi 2-. Ya. Bapak beri tanda aja ya di sini. Oke, jadi H3IN masuk ke dalam air mengion menjadi H2IN karena melepaskan 1 H+. Nah, sehingga muatannya -1 ini, -1 gitu. Karena melepaskan 1 H+. Kalau melepaskan 2 H+, dan dia bereaksi berkesetimbangan. Nah, ini tanda panahnya bolak-balik kanan kiri. Melepaskan 1 H+ lagi. Jadi H-nya kan tinggal 1. Tinggal 1 ini. Nah, maka muatannya menjadi 2-. Ya. Karena kelebihan elektron. Dari mana elektronnya? Ya dari H. H-nya diberikan ke molekul ion ini, maka elektronnya banyak, ada 2 elektron. Kemudian kalau H yang ini melepaskan H lagi, maka sisanya adalah IN 3-. Muatannya 3-. Karena dilepaskannya seluruhnya, yaitu H. H-nya 3. 1 H positif 1. Kalau 3 berarti totalnya positif 3. Seperti itu. Ya. Lanjut. Di sini H2IN ini pada pH 5,3 sampai 7,3 warnanya merah gitu. H2IN-1. Kemudian untuk HIN2- pada pH 7 sampai 10 warnanya biru gitu. Jadi indikator ini masuk ke dalam sampel, pH-nya berapa, dia akan memberikan warna beda-beda gitu ya. Makanya supaya tepat maka ditambah larutan buffer gitu. Nah, pada jika ion EBT ini dalam berupa IN-3 maka warnanya jingga pada pH 10,5 sampai 12,5 itu. Nah, inilah reaksi perubahan EBT pada berbagai pH ya. Ada 3 kondisi. Lanjut, pada pH 7 sampai 10 indikator dalam bentuk HIN-2 ini warnanya biru. Nah, ini yang akan kita gunakan pH ini di antara 7 sampai 10 karena kita gunakan buffernya pH-nya di sana. Dengan ion logam membentuk kompleks berwarna merah anggur. Nah, gimana nih reaksinya? Misalnya di sini ada larutan sampel. Nah, ini kan penyebab kesadahan salah satunya ion Mg ya, ion Mg plus 2. Nah, kemudian kita dalam air gitu ya, air ada ion Mg. Kemudian kita tambah dulu buffer. Jadi si airnya itu pH-nya taruhlah 10 ya. Gitu. Kemudian kita masukkan indikator EBT, Erythrom Black Tea, maka dia akan memberikan warna biru ya. Nah, ini benar gitu. Nah, dia akan memberikan warna biru sesuai dengan ini gitu. Nah, ya, maaf. Pada pH 10 ini
warna biru EBT-nya. Kemudian kita tambahkan ke sampel air yang mengandung ion Mg, maka bereaksilah sehingga menghasilkan warna merah anggur. Merah anggur ini adalah ion Mg yang berikatan dengan EBT yaitu In. Nah ini. Jadi Mg plus 2 bereaksi dengan EBT HIN2- sehingga menghasilkan MgIN- dan H plus. Ini harusnya tanda plus ya. Gitu. Lanjut. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri di sini selain EBT yaitu jingga silenol. Nah, jingga silenol ini indikator ini berwarna kuning sitrun dalam suasana asam. Tentunya kalian tahu kan asam basa dan netral? Bapak ulas lagi, kalau asam itu dilihat dari pH-nya. Dilihat dari pH-nya, pH-nya di bawah 7. Kalau basa, pH-nya di atas 7 ya. Nah, kalau netral itu pH-nya 7 gitu. Nah, itu. Nah, ini jingga silenol ini berwarna kuning sitrun dalam suasana asam dan merah dalam suasana basa atau alkali. Nah, kompleks logam jingga silenol berwarna merah. Ya, apa artinya kompleks logam jingga silenol berwarna merah gitu. Jadi kompleks EDTA kan umumnya EDTA ya pengompleksnya. EDTA bereaksi dengan jingga silenol sebagai indikatornya, maka akan memberikan warna merah. Karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam gitu. Lanjut, harusnya C ya. Ini biru hidroksi naftol ya. Indikator ini memberikan warna merah sampai lumbayung ya. Merah sampai lumbayung pada daerah pH 12 sampai 13. Berarti pH-nya suasana basah ya. Dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan edetat ya. Edetat itu reaksinya ya, pengompleksnya gitu. Lanjut. Nah, penggunaan indikator secara spesifik erythromblecti untuk penentuan kadar Mg, kalsein untuk penentuan kadar Ca, kemudian silenol oren atau jingga silenol ini untuk penentuan kadar bismut ya, kemudian murexid untuk penentuan kadar Ca. Nah ini spesifiknya gitu ya, penggunaan indikator tersebut. Lanjut ya. Kegunaan titrasi kompleksometri. Kegunaannya karena kita akan praktek mengenai penjernihan air. Nah, airnya ini kita harus analisis terlebih dahulu sebelum difilter atau diproses lah ya. Sebelum diproses air ini sadah apa tidak. Kemudian setelah diproses bagaimana kesadahannya berkurang atau bagaimana, apakah lebih baik ya ataukah sangat baik ya gitu. Penentuan total, jadi kegunaan titrasi kompleksometri itu yang akan kita gunakan adalah sebagai penetapan total kesadahan air. Nah, kesadahan air disebabkan oleh adanya ion Mg plus 2 dan ion Ca plus 2. Ini sudah dibahas ya sebelumnya. Bapak review lagi sedikit. Jadi penyebab kesadahan hanya dua ion ini, ion Mg plus 2 magnesium dan ion kalsium yang menyebabkan sabun sukar berbuih. Selanjutnya ya tentunya dalam air ya. Nah, air itu ada dua jenis ya sifatnya. Yang pertama, jika mengandung ion Mg plus 2 atau ion Ca plus 2 maka disebut air sadah. Nah, ini air sadah. Nah, kemudian jika tidak mengandung ion Mg plus 2, tidak mengandung, maka disebutnya air lunak ya, gitu. Sudah, tentunya kalian sudah mengenal ya materi yang sebelum-sebelumnya. Nah, air sadah juga dibagi menjadi dua kan ya. Nah, di sini kesadahan mengandung penyebabnya ion Mg atau ion Ca. Di sini kalau
anionnya berupa bikarbonat, ya, maka kesadahannya kesadahan sementara, ya. Jadi Mg bersenyawa dengan bikarbonat sehingga magnesium bikarbonat, ya, itu. Mg Mg bikarbonat itu min 2 kalau tidak salah. Nanti kita ralat lagi ya. HCO3 harusnya HCO3 min. Oh, 3-nya harus di bawah bukan ion. Jadi karena bikarbonatnya ini muatannya min 1 ya. Terus 3 di sini harusnya di bawah ya, atau indeks ini di atas. Jadi Mg HCO3 2 kali. Nah, ini untuk menghilangkan kesadahan sementara itu dapat dihilangkan dengan pemanasan, ya. Selanjutnya, kalau kesadahan selain ion mengandung ion Cl, jadi anionnya Cl min, SO4 2 min, atau PO4 min 3, maka disebutnya kesadahan tetap. Dan ini untuk menghilangkan kesadahan tetap dapat dihilangkan dengan proses kapur soda, fosfat, dan penukar ion, ya, sudah dibahas. Lanjut. Nah, kerugian air sadah. Kerugian air sadah ini satu, boros sabun. Karena apa? Karena ion dari air sadah, ya, ion Mg ini menyebabkan sabun tidak berbuih sehingga pada saat penggunaannya boros gitu ya. Ya. Selanjutnya, menimbulkan noda pada pakaian. Kalau kita tidak tahu, oh ini air sadah, asalnya pakaian kita putih bersih gitu, tapi pada saat dicuci kok warnanya jadi burem gitu ya, atau ada noda. Nah, itu disebabkan oleh skum ya. Jadi terjadi skum oleh penyebab kesadahan tersebut. Yang ketiga, dapat membentuk kerak pada pipa ledeng ya. Jadi kalau airnya di rumah kalian dari ledeng, kalian perhatikan ada nggak keraknya gitu ya. Ada kerak, nah berarti air sadah. Selanjutnya, dapat membentuk kerak pada ketel atau ceret. Ya, pada saat kalian taruhlah di lab, kita juga kan lihat panci-pancinya. Di panci itu sering ada keraknya, ya, dan itu tahanan yang merugikan. Artinya tahanan panas yang merugikan gitu ya, sehingga pada saat kita memanaskan air butuh energi yang banyak gitu. Ini sudah dibahas juga. Nah, kalau ketel jadi tentunya untuk menghasilkan uap air ya, air uap air yang panas itu ya. Nah, di ketel juga air yang dimasukkan tidak boleh sada, sehingga kenapa? Karena menyebabkan ya boros energi gitu. Lanjut, itulah kerugiannya dari air sadah. Nah, sekarang penetapan total kesadahan air. Ya, penyebab kesadahan tadi ion Mg dan ion Ca ya. Ya. Nah, ion, taruhlah kita punya sampelnya air dari rumah kalian. Nah, ion Mg yang ada dalam air rumah kalian atau Ca ya. Nah, di sini sebelum kita titrasi, kita tambahkan baper sehingga pH-nya 10. Kemudian setelah itu kita ambil berapa mili, taruhlah biasanya umumnya 10 mili. 10 mili kita menggunakan pipet gondok atau pipet volume. Setelah itu kita tambahkan indikator EBT ya, Erythrom Black Tea ya. Kemudian setelah itu pada saat penambahan EBT maka terbentuklah larutannya atau campurannya berwarna merah anggur. Nah, berarti kalau merah anggur berarti di dalam air tersebut mengandung ion magnesium atau ion kalsium. Setelah itu kita titrasi dengan EDTA ya. Etilen diamin tetraasetat ya.
gitu. Pada saat dititrasi, maka terjadilah EDTA akan bereaksi dengan ion Ca, ya, ion Ca dulu. Nah, sehingga setelah ion Ca habis, maka EDTA akan bereaksi dengan ion Mg plus 2. Setelah Mg ion plus 2, barulah EDTA akan bereaksi dengan senyawa rangkai Mg EBT. Dan ini akan menghasilkan warna biru, warna dari EBT. Nah, barulah pada saat ada warna biru, maka titrasi dihentikan. Nah, setelah titrasi dihentikan, maka kita hitung berapa EDTA yang terpakai volumenya. Biasanya dalam buret kan volume maksimalnya itu 50. Jadi di skala 0-nya di atas, skala 50-nya di bawah. Jadi pada saat kita isi dulu buret tersebut dengan EDTA ya sampai 0, kemudian kita titrasi, buka kerannya, maka pada saat dibuka keran, kemudian kita tutup sampai terjadi titik ekivalen, kemudian kita baca dari 0, kemudian skala akhirnya berapa. Maka skala akhir kurangi skala awalnya 0, itulah jumlah volume EDTA yang digunakan. Tapi kalau misalnya skala awalnya 2, ya, skala akhirnya taruhlah 7, berarti skala akhir 7 dikurangi skala awalnya 2, berarti 5, ya, volume EDTA-nya. Dan itu kita olah. Selanjutnya, reaksi yang terjadi di sini pada saat larutan sampel pH 10 ditetesi indikator. Di sini taruhlah Mg, ion Mg ada dalam sampel, kemudian ditambah dengan indikator EBT, ya. Maka EBT ini kan warna biru. Pada saat ditambah indikator, maka akan berwarna merah anggur. Penyebabnya adalah indikator berikatan dengan ion logam Mg, ya, gitu, dan melepaskan 1 H+, ya, itu ion. Nah, selanjutnya pada saat titrasi, ini tadi pada saat larutan sampel ditambah indikator, ya. Maaf, ini kurang L, ya. Harusnya larutan sampel pada saat larutan. Ini L-nya, huruf L-nya ditekan tidak keluar. Ya, nanti harus diedit lagi. Ya, setelah itu, setelah ditambah indikator, kemudian kita titrasi. Maka di sini pada saat titrasi berlangsung, maka ini terjadi reaksi ini, ya. Jadi kan kita ambil komponen yang sebelah kanan pada saat larutan sampel ditambah indikator. Jadi komponennya MgIn- dan H+. Nah, kemudian kita tambah EDTA sebagai pereaksi, maka Mg-nya ini lepas dari indikator, ya, dan Mg-nya berikatan dengan EDTA, maka diperolehlah MgEDTA. Nah, MgEDTA ini maka sisanya adalah In- ini berikatan lagi dengan H+. Nah, H+ ini warnanya biru. Maaf, ini jadi merah anggur, ya, MgIn-, ya. MgIn- warna merah anggur. Kemudian HIN2- warnanya biru. Nah, pada saat titik ekivalen, artinya apa? Semua ion Mg bersenyawa dengan EDTA. Maka bersisa yang menyebabkan warna biru adalah indikatornya, yaitu EDTA dalam bentuk ion HIN2-. Begitu. Itulah reaksi yang terjadi pada saat penambahan indikator dan pada saat reaksi titrasi terjadi. Nah, untuk saat ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, ya.
sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.